Serial yang ke-297 Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, novel fiksi bela diri dan sastra dilanjut. Melihat lotus iblis pembunuh terbang ke arahnya, wajah Xiao Nunu menampakkan ekspresi terkejut. Nan Lian, Tian Lunu, Jin Qi Dapeng, Bai Ze dan lainnya yang berada tidak jauh juga terkejut. Apa yang terjadi? Golden Winged Peng bingung, mengapa teratai setan pembunuh berinisiatif untuk pergi menemui Tuan Xiao Nunu. Gadis rusa surgawi mengerutkan kening, mungkinkah ia menolak manusia dan ingin memusnahkan manusia ini terlebih dahulu. Kata-kata ini membuat wajah cantik Nan Lian menjadi pucat. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung berlari ke arah Xiao Nunu. Pada saat ini, teratai setan pembunuh terbang di depan Xiao Nunu. Mata dingin Xiao Nunu memancarkan cahaya redup, dan tanpa sadar dia mengangkat Tai Sang Feng Hua. Dentang. Semburan energi pedang berwarna tinta meletus, dan Tai Sang Feng Hua melepaskan kekuatan pedang yang kuat. Xiao Nunu menebas dengan pedangnya. Bas. Kemudian, sedetik kemudian, pedang di tangan Xiao Nunu berhenti di udara. Karena dia mendapati bahwa teratai setan pembunuh berhenti lebih dulu. Apa ini? Xiao Nunu tercengang. Situasi yang dibayangkannya, teratai setan pembunuh menyerangnya, tidak terjadi. Dia hanya melihatnya melayang di depan Xiao Nunu, perlahan berputar, dan auranya menjadi jauh lebih lembut. Suami. Nan Lian berlari mendekat. Xiao Nunu segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada pihak lain agar tidak bergerak, jangan mendekat. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Xiao Nunu tidak berani membiarkan Nan Lian mendekat. Nan Lian berhenti tanpa sadar. Gadis Tianlu, Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan yang lainnya di belakang mereka juga berhenti. Teratai iblis tidak menyerang Tuan Xiao Nunu. Tanya Peng bersayap emas. Pada saat ini, lelaki tua Tiandu dan Raja Jahat 100 mata di kehampaan bergegas menuju Xiao Nunu dengan kecepatan tinggi. Nak, menjauhlah darinya. Pak Tua Tiandu mengeluarkan kekuatan telapak tangan kabut biru yang beraciun. Raja Jahat bermata 100 berubah wujud menjadi seekor reptil dan membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan gelombang energi. Dua kekuatan menyerang Xiao Nunu dari kiri dan kanan. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya secara horizontal, melepaskan energi pedang yang besar. Duar. Energi pedang dan dua kekuatan penyerang saling bertabrakan, dan Xiao Nunu segera mundur. Suatu pemandangan aneh terjadi. Teratai setan pembunuh benar-benar bergerak bersama Xiao Nunu. Swiss. Xiao Nunu menenangkan badannya. Lotus setan pembunuh juga berhenti. Ia mengikutiku. Xiao Nunu terkejut. Pada saat ini, suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar dari Pagoda Emas Pancer. Teratai iblis pembunuh tampaknya tidak menolakmu. Xiao Nunu bingung, mengapa? Kaisar Tang Yin berkata, karena roh iblis. Roh iblis. Ya, kamu telah memurnikan roh iblis pelindung teratai iblis pembunuh, dan ada napas roh iblis di badanmu. Mendengar ini, Xiao Nunu tiba-tiba menyadari. Dia menundukkan kepalanya untuk melirik tangan raksasa pembunuh dewa di tangan kirinya. Karena darah raksasa memurnikan roh iblis pelindung, badannya tercemar dengan aura roh iblis pelindung, jadi apakah teratai iblis pembunuh mengikutinya? Bukankah itu berarti aku dapat memperoleh lotus setan pembunuh dengan mudah? Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan membuka telapak tangannya. Bas. Seketika, teratai setan pembunuh jatuh ke tangan Xiao Nunu. Ada kilatan keterkejutan di mata Xiao Nunu. Benarkah aku tidak akan ditolak oleh teratai setan pembunuh? Itu benar-benar suatu kebetulan. Alam luar iblis bersusah payah untuk memikat roh iblis penjaga keluar, namun mereka tidak tahu bahwa roh iblis penjaga inilah yang merupakan kunci untuk memperoleh teratai iblis pembunuh. Namun, setelah kejutan itu, Xiao Nunu menjadi gugup. Saat lotus setan pembunuh mendekatinya, ia pun akan menjadi sasaran kritik publik. Xiao Nunu bereaksi sangat cepat. Ia segera berkata kepada Dapeng bersayap emas, bahwa semua orang pergi dulu. Dapeng bersayap emas mengerti apa yang dimaksudnya. Tanpa berkata apa-apa, ia segera berubah menjadi bentuk asli burung Dapeng. Naiklah, kata burung rok bersayap emas. Bai Ze, Yu Mei dan yang lainnya melompat ke punggung rok bersayap emas. Gadis Tianlu juga datang ke sisi Nan Lian secepat mungkin. Dia meraih pergelangan tangan Nan Lian dan berkata, ayo pergi.
Kemudian, gadis Tianlu melompat bersama Nan Lian dan mendarat dengan mantap di punggung burung rok bersayap emas. Semua orang tahu apa yang akan dilakukan Xiao Nunu selanjutnya. Begitu mereka berhasil menerobos, semua orang harus mengikuti kecepatan Xiao Nunu dan tidak boleh menunda sama sekali. Oleh karena itu, pilihan terbaik bagi rok bersayap emas adalah membawa pergi orang-orang klan Tianlu terlebih dahulu, sehingga Xiao Nunu tidak memiliki kekhawatiran. Menangis. Sayap burung rok bersayap emas bergetar, lalu terbang ke langit bagai kilat keemasan. Pada saat yang sama, sejumlah besar bayangan iblis menyerbu ke arah Xiao Nunu. Serahkan teratai iblis pembunuh, kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang sangat buruk. Hehehe, teratai iblis pembunuh bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh manusia sepertimu, serahkan saja. Jangan buang waktu berbicara dengannya, hancurkan dia terlebih dahulu. Satu demi satu, bayangan iblis datang dengan ganas. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu. Dengan sebuah pikiran, dia langsung memasukkan teratai setan pembunuh ke dalam sakunya. Karena dia sudah mengakui tuannya, mengapa aku harus menyerahkannya? Setelah mengatakan itu, niat pedang Xiao Nunu meledak dari badannya. Saat energi pedang berputar, Taisang Feng Hua menyapu gelombang pedang berbentuk cincin. Swiss. Kemanapun ujung pedang itu berputar, darah iblis berhamburan, semuanya hancur, dan sejumlah besar penguasa iblis terpotiong menjadi dua bagian. Xiao Nunu langsung menyerbu ke tengah kerumunan, dan dengan sebilah pedang, dia mengalahkan semua iblis dan membunuh jalan keluar. Manusia kutu kupret, teratai iblis pembunuh benar-benar mengenalinya sebagai tuannya. Orang tua Tiandu memiliki wajah yang ganas dan dipenuhi dengan niat membunuh. Penguasa jahat bermata 100 di sisi lain berkata dengan suara yang dalam, bunuh dia dulu. Aku tidak butuh pengingatmu. Setelah itu, lelaki tua Tiandu membentuk segel dengan telapak tangannya, dan kekuatan spiritual yang besar mengalir keluar. Ledakan. Detik berikutnya, pusaran biru tiba-tiba muncul di langit di atas Jiuxiao. Pusaran itu seperti pintu yang terbuka ke dunia lain, dan di dalam pusaran itu, kelompok-kelompok kabut ajaib terbang keluar satu demi satu. Kabut raciun mengejar jiwa. Bunuh. Patua Tiandu mengunci Xiao Nunu, dan dalam sekejap, kelompok-kelompok kabut ajaib bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu sudah siap menghadapi ini. Saat kabut ajaib itu datang, dia menggunakan teknik teleportasi untuk menghilang dari tempat itu. Bang! Dua bola kabut ajaib menghantam tanah dan meledak seketika. Sekitar selusin penguasa iblis di dekatnya bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi tumpukan tulang. Xiao Nunu melirik pemandangan di belakangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Raciun orang tua ini benar-benar kuat. Raciunnya cukup kuat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan fisik yang kuat, jangan anggap remeh. Dewa Pedang Ekor 9 mengingatkan. Xiao Nunu mengangguk. Patua Tiandu terkenal di dunia iblis karena kekejaman dan kezaliman yang dimilikinya. Karena raciunnya yang sangat kuat, banyak iblis tidak berani memprovokasinya. Menjadi sasarannya memang bikin pusing. Bang, bang, bang. Serangan Patua Tiandu sangat intensif, dengan gumpalan kabut beraciun jatuh satu demi satu, langsung memenuhi lembah Changyue dengan gas beraciun. Xiao Nunu tidak terkena, tetapi ia meraciuni dan membunuh sejumlah besar master iblis lainnya. Namun, lelaki tua Tiandu tidak peduli. Bagaimanapun, orang-orang ini bersaing dengannya untuk mendapatkan teratai setan pembunuh. Membunuh satu orang berarti mengurangi satu pesaing. Xiao Nunu mengetahui pikiran lelaki tua Tiandu, jadi dia tidak melawan sama sekali dan membiarkan pihak lain membantunya membersihkan musuh di lembah Changyue. Namun, pada saat ini, bayangan iblis yang mengerikan tiba-tiba muncul di langit di depan Xiao Nunu. Raja jahat 100 mata terlihat menatap Xiao Nunu dari atas. Anak yang licik, tapi aku tidak sebodoh orang tua Tiandu. Setelah berkata demikian, mata ajaib pada penguasa jahat bermata 100 itu memancarkan cahaya aneh pada saat yang bersamaan. Detik berikutnya, Xiao Nunu merasakan dunia berputar, segalanya menjadi redup, dan kemudian, sebuah kekuatan pengikat besar menyelimuti seluruh badan Xiao Nunu. Apa ini? Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil, dan dia melihat bahwa dia terjebak dalam jaring laba-laba yang besar. Tangan,
kaki, dan badannya semuanya menempel pada jaring laba-laba. Ini ilusi, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Ilusi. Sedikit keterkejutan tampak di wajah Xiao Nunu. Jawabannya benar, suara tawa puas dari penguasa jahat bermata 100 terdengar. Tiba-tiba, sekelompok mata dingin muncul di langit di belakangnya. Mata itu menatap Xiao Nunu di bawah, bagaikan seorang pemburu yang menatap mangsanya. Xiao Nunu terjebak di tengah jaring laba-laba, sama sekali tidak bisa bergerak. Hehehe. Segera setelah itu, terdengar tawa aneh, dan monster besar berbentuk laba-laba jatuh dari langit dan merangkak menuju kepala Xiao Nunu. Pada saat yang sama, di bawah Xiao Nunu, monster berbentuk tokek yang sangat ganas juga merangkak keluar. Kedua monster itu berjalan menuju Xiao Nunu selangkah demi selangkah, seolah-olah mereka hendak mencabik-cabiknya. Awalnya, jika kamu tidak bertarung untuk teratai iblis pembunuh, kamu mungkin masih bisa bertahan hidup. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan ingin melawan kami. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Hahaha. Raja jahat bermata 100 tertawa penuh kemenangan. Namun detik berikutnya, Xiao Nunu mensibir, aku benar-benar tidak tahu apa yang membuatmu begitu bahagia. Begitu kata-kata itu terucap, mata Xiao Nunu menyemburkan api kemasan, dan tanda peri berbentuk cincin muncul di antara alisnya. Kekuatan badan abadi pancer kemudian tercurah keluar, dan dalam sekejap, jaring laba-laba raksasa di bawah Xiao Nunu seperti terbakar oleh api, dan dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, dan kedua monster besar itu juga berubah menjadi abu. Apa? Penguasa jahat 100 mata sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar tidak percaya bahwa ilusinya tidak berpengaruh pada Xiao Nunu. Seluruh badan Xiao Nunu bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa, sangat mendominasi. Maaf, aku kebal terhadap ilusi. Kebal. Dua kata ini mengejutkan penguasa jahat 100 mata. Seni badan hegemon pancer tidak hanya menakutkan secara fisik, tetapi juga kuat secara jiwa dan kemauan. Ilusi adalah menyerang pikiran mental seseorang, menyebabkan mereka berhalusinasi, dan kemudian membunuh mereka tanpa terlihat. Serangan ilusi dari penguasa jahat bermata 100 sungguh hebat, namun ia kebetulan bertemu dengan monster Xiao Nunu, yang mengubah ilusi yang dibanggakan oleh penguasa jahat bermata 100 menjadi sebuah lelucon. Kembalilah! Teriak Xiao Nunu dengan dingin. Dengan suara keras, gelombang kejiut emas menyebar ke segala arah. Raja jahat bermata 100 terhempas oleh momentum Xiao Nunu. Dalam sekejap, dunia ilusi benar-benar runtuh, dan Xiao Nunu langsung kembali ke dunia nyata lembah Changyue. Orang tua Tiandu di sisi lain menyaksikan kejadian ini dan tidak dapat menahan tawa mengejek, "Hei, penguasa jahat bermata 100, kau sungguh sia-sia. Kau harus membubarkan istana iblis mata jahatmu sesegera mungkin. Poin sihirmu hampir habis. Kau hanyalah sampah di antara sampah, sampah di antara sampah." Penguasa jahat bermata 100 sangat marah. "Kau keluar. Tak ada bagian untukmu di teratai setan pembunuh." Setelah berkata demikian, lelaki tua Tiandu mengatupkan kedua telapak tangannya dan mengumpulkan kekuatan untuk meledak. Api penyucian racun iblis. Bas. Tiba-tiba, pusaran biru di kehampaan meluas dengan cepat, dan kemudian bola api biru seperti meteorit terbang turun dari pusaran itu. Swoosh! Bola api biru itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengarah ke posisi Xiao Nunu. Pikiran Xiao Nunu bergerak dan dia menghindar lagi. Duar. Detik berikutnya, bola api biru itu jatuh dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, gas beracun berwarna biru itu meletus seperti banjir, bersiul ke segala arah. Di lembah Changyue, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan semua makhluk hidup punah. Sejumlah besar penguasa iblis berubah menjadi tulang-tulang tak beruntuh. Keterampilan racun lelaki tua Tiandu begitu kejam dan brutal sehingga dalam sekejap, lembah Changyue berubah menjadi neraka asura. Xiao Nunu berteleportasi terus-menerus untuk menjauh. Penguasa jahat bermata 100 itu mundur sambil mengumpat, "Kau benar-benar orang tua gila." "Hehe." Pak tua Tiandu tertawa sinis, "Terima kasih atas pujianmu." Seketika, Pak tua Tiandu menatap Xiao Nunu dan berkata, "Pergilah dan lari. Aku akan melihat kemana kau bisa kabur. Jika kau kabur ke suku Tianlu,
aku akan meraciuni semua orang di suku Tianlu sampai mati. Jika kau kabur ke negeri dongeng Jiushu, aku akan meraciuni negeri dongeng Jiushu secara terbalik. Begitu kau menjadi sasaranku, Patua Tiandu, kau tidak akan pernah hidup damai selama sisa hidupmu. Hahaha. Patua Tiandu tertawa penuh kemenangan. Xiao Nunu melirik ke arah lokasi burung rok bersayap emas. Pada saat ini, burung rok bersayap emas hendak tiba di pintu keluar lembah Changyue bersama semua orang. Hampir sampai, kata Xiao Nunu dalam hati. Lalu, Xiao Nunu benar-benar berhenti. Dia menatap lelaki tua Tiandu dengan acuh tak acuh, seolah sedang melihat. Mah Yiat, apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya berpikir untuk kabur? Hah! Mata lelaki tua Tiandu menjadi gelap, dan sedikit rasa gelisah muncul di hatinya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, aku hanya takut kalau kekuatan gerakan selanjutnya akan terlalu kuat dan mungkin akan melukai orang di sekitarku. Saat kata-kata itu terucap, cahaya pedang menyala di mata Xiao Nunu. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya dan Tai Sang Feng Hua mengarahkan pedangnya ke depan. Kitab Pedang Tai Sanga 128 Pedanga Penjara Pedanga 1000 kali diperkuat. Duar, duar, duar. Satu demi satu energi pedang besar menerobos bumi dan langsung menuju langit. Dentang, dentang, dentang. Fluktuasi kekuatan yang dipancarkan oleh setiap energi pedang melampaui batas maksimum aslinya. Saat 128 pilar pedang raksasa berdiri di lembah Changyue, baik Patua Tiandu maupun Raja Iblis bermata 100 merasakan sinyal bahaya yang ekstrim. Cepat mundur! Teriak Raja Iblis bermata 100 dengan ketakutan. Patua Tiandu tak lagi bersikap sombong seperti sebelumnya, ia pun langsung melangkah mundur. Pada saat yang sama, 128 energi pedang yang diperkuat meledak secara bersamaan. Bang! 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 Satu demi satu, gelombang pedang seperti lingkaran cahaya bintang melesat melintasi langit dan bumi, saling terkait dan bertabrakan. Setiap gelombang pedang terdiri dari untaian energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan ini awalnya merupakan serangan berskala besar, dan kali ini, dengan peningkatan pancer Bati Jue, kerusakannya meningkat 1000 kali lipat. Dunia terbalik dan segalanya hancur. Gelombang pedang yang mengerikan membentuk satu kekuatan sapuan demi sapuan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh lembah Changyue. Para iblis di lembah itu langsung tertarik ke area energi pedang terlarang ini. Ah! Tolong! Satu demi satu, bayangan iblis hancur berkeping-keping, dan Patua Tiandu serta Raja Jahat 100 Mata juga sangat ketakutan. Tidak ada jalan untuk kabur. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sekalipun kamu mampu menangkal beberapa gelombang pedang pertama, kamu tidak akan mampu menangkal gelombang pedang berikutnya. Gelombang pedang melingkar yang bersilangan menyerang terus-menerus, dan lelaki tua Tiandu adalah orang pertama yang tidak dapat melawan, dan badannya langsung hancur berkeping-keping. Ah! Teriakan sesaat menjadi kata-kata terakhir lelaki tua Tiandu. Tidak! Teriakan Raja Jahat bermata 100 pun terdengar, dan badannya langsung ditelan oleh cahaya pedang di langit. Di tengah lembah Changyue, Cisuanya yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya, baru saja merangkak keluar dari Reriun Dewa ketika gelombang kejiut energi pedang yang kacau menyapu. Mata Cisuanya membelalak, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Nunu tidak berniat melepaskannya. Sudah berakhir. Cisuanya tidak punya tempat untuk kabur dan tidak punya kekuatan untuk kabur. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi pedang yang bersilangan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Pada titik ini, 3 Raja Iblis Agung dari alam iblis luar semuanya hancur. Ngomong-ngomong, ada juga 2 orang kuat yang telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi, Patua Tiandu dan Tuan Jahat Bayan. Sedangkan bagi penguasa dunia iblis lainnya, itu hampir seperti hal yang mudah. Penjara pedang dengan kekuatannya yang diperkuat 1000 kali lipat sungguh mengerikan. Lembah Changyue langsung berubah menjadi api penyucian di dalam api penyucian. Pedang Xiao Nunu hampir menghancurkan semua musuh di lembah itu. Di punggung burung rok bersayap emas. Semua orang memandang pemandangan di belakang mereka dari jauh, dan masing-masing dari mereka merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Gadis rusa mengepalkan tangannya dan keringat dingin pun keluar.
Baize juga terus menggelengkan kepalanya, kupikir Tuan Xiao Nunu ingin kita mengungsi terlebih dahulu agar dia bisa kabur sendiri. Ternyata dia tidak ingin aku mengungsi, tetapi, kabur. Dua kata kabur digunakan dengan sangat cerdik. Nan Lian tidak bisa menahan tawa. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia kabur, karena pedang Xiao Nunu langsung membunuh semua musuh di lembah Changyue. Jika semua orang tetap di tempatnya, mereka pasti akan terkena dampaknya. Lian, aku tidak akan pernah mengatakan hal-hal buruk tentang kekasih kecilmu lagi, dan kamu juga tidak boleh mengatakan kepadanya apa yang aku katakan sebelumnya. Gadis Tianlu berkata dengan serius. Dan aku. Yu Mei pun segera setuju, Nona Lian, sebelumnya aku kurang tahu dan berkata bahwa dia tidak pantas untukmu. Kau tidak boleh memberitahu siapapun. Aku benar-benar takut padanya sekarang. Nan Lian tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Di lembah Changyue, ribuan iblis kehilangan nyawa mereka. Xiao Nunu segera melompat dan terbang ke arah luar lembah. Keren sekali. Pedang itu. Puji Dewa Pedang berekor 9 di Pagoda Emas Pancer. Aluring Drunken Immortal berkata, dia memang tampan, tetapi konsumsi energinya pasti sangat besar. Ya. Xiao Nunu mengangguk dan mengiyakan, hanya serangan pedang itu saja menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritualku. Keterampilan penguatan 1000 kali dalam seni badan pancer tidak dapat digunakan terlalu sering. Keterampilan apapun dilakukan berdasarkan konsumsi energi spiritual. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak energi spiritual yang dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam kebanyakan kasus, Xiao Nunu hanya akan menggunakan trik peningkatan 1000 kali pada momen kemenangan yang krusial. Jika pertempuran tidak dapat diakhiri, kurangnya kekuatan spiritual akan membawa masalah besar bagi Xiao Nunu. Dewa Pedang berekor 9 berkata, hanya kamu yang telah berlatih seni badan hegemon pancer yang dapat menahan konsumsi seperti itu. Tidak ada orang lain yang dapat memiliki kekuatan spiritual sebesar itu sebagai pendukung. Ya, sepertinya aku masih perlu meningkatkan kesempurnaan alam Kaisar Abadi, sesegera mungkin. Ketika aku mencapai level berikutnya, jumlah total kekuatan spiritual akan meningkat lagi, dan kemudian aku dapat menggunakan peningkatan 1000 kali, lebih sering. Jangan khawatir, mutiara Dewa Yuan Binatang, yang diberikan kepadamu oleh Dewa Binatang belum sepenuhnya disempurnakan. Hanya masalah waktu sebelum kamu maju ke kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Yang terpenting adalah kali ini kamu mendapatkan teratai iblis pembantai. Dengan benda ini, kekuatan tempurmu akan mengantarkan gelombang peningkatan lainnya. Dewa Pedang berekor 9 melanjutkan. Ya. Xiao Nunu mengangguk, dengan sedikit antisipasi di matanya. Tapi situasi saat ini mendesak. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Swiss. Sosok Xiao Nunu melesat, bagaikan kilat keemasan, melesat menuju luar lembah Changyue. Satu pedang membunuh semua iblis. Di lembah Changyue, energi pedang membumbung tinggi ke langit dan menyebar ke seluruh bumi. Ribuan penguasa iblis dibunuh oleh Xiao Nunu dengan satu pedang. Namun, Xiao Nunu tidak berani ceroboh, karena ada aura iblis lain yang mendekati lembah Changyue. Penglihatan yang dihasilkan oleh teratai setan pembunuh terlalu mengejutkan. Sejumlah besar master dari dunia iblis tertarik ke sini. Burung rok bersayap emas yang hendak mencapai pintu masuk lembah Changyue melambat sedikit. Mari kita tunggu Tuan Xiao Nunu, kata burung rok bersayap emas. Namun, tepat saat Peng bersayap emas menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba duar, angin dan guntur bergulung di langit. Bayangan iblis yang sangat besar menghalangi jalan Xiao Nunu. Bayangan iblis ini seperti gunung, berdiri di awan dan menghadap ke lembah Changyue di bawahnya. Apakah kau ingin mengambil teratai setan pembunuh? Apakah kau mendapat izinku? Suara penuh penghinaan itu meledak seperti guntur, dan lembah Changyue yang sudah bergejolak bergetar hebat seperti gempa bumi. Pegunungan di sekitarnya dengan cepat retak, dan retakan besar menutupi permukaannya. Wajah Xiao Nunu berubah. Benar saja, masih ada yang kuat. Di Pagoda Emas Pancer, nada bicara Dewa Pedang 9 ekor tiba-tiba menjadi serius. Hati-hati, ini adalah nafas Kaisar Abadi setengah langkah. Kaisar Abadi setengah langkah. Keberadaan yang sangat dekat dengan Kaisar Abadi.
Makhluk kuat yang lebih unggul dari Kaisar Abadi manapun dalam hal kesempurnaan. Ekspresi Xiao Nunu menjadi lebih serius. Duar, duar, duar. Awan gelap menutupi langit, menghalangi sinar matahari. Penampakan bayangan iblis itu sebenarnya adalah seorang anak. Meskipun dia masih anak-anak, tingginya mencapai 1000 kaki, dengan wajah yang mengerikan, kulit ungu, telinga lancip, dan kepala tak berambut yang ditutupi pola sihir berwarna merah tua. Ada kalung di lehernya, yang terbuat dari serangkaian tengki orakna mengerikan. Momentum ini jauh melampaui Patua Tiandu sebelumnya, penguasa jahat 100 mata, dan beberapa iblis kuat lainnya yang telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Oh tidak, itu bocah iblis. Wajah gadis rusa itu berubah pucat, matanya dipenuhi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar 3 kata bocah iblis, Nan Lian, Yu Mei dan tuan-tuan suku Tianlu lainnya merasa sangat gelisah. Itu adalah alam setengah langkah Kaisar Abadi. Seru Yu Mei. Apakah anak ini begitu kuat? Peng bersayap emas tidak dapat mempercayainya. Yu Mei mengangguk ngeri, jangan tertipu oleh penampilannya yang kekanak-kanakan. Dia sebenarnya adalah bayi iblis yang tak tertandingi yang telah berlatih selama lebih dari 5.000 tahun. Kekuatannya dapat menghancurkan orang kuat manapun yang telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Bayi iblis yang tak tertandingi yang telah berlatih selama 5.000 tahun. Setelah mendengar apa yang Yu Mei katakan, Jin Cidapeng dan Bai Ze juga merasa ada sesuatu yang tidak baik. Bayangan iblis besar yang diubah oleh bocah iblis itu menatap Xiao Nunu dengan dingin. Badan abadi manusia yang luar biasa. Selama aku menelan jiwa abadimu, aku akan mampu menerobos alam Kaisar Abadi-abadi. Hahaha. Bocah iblis itu tertawa kekanak-kanakan. Akan tetapi, suara kekanak-kanakan ini tidak hanya tidak membuat orang merasa sedikit pun lucu, tetapi malah membuat orang merasa menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding. Setelah mengatakan itu, bocah iblis itu langsung melancarkan serangan. Dia hanya mengulurkan jarinya, dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi mengalir deras ke ujung jarinya. Jari penghancur Dewa Neraka. Deng, deng, deng. Dalam sekejap, sebuah jari besar dengan cepat terbentuk dan dengan cepat menjadi padat. Saat ruang itu terpelintir dan hancur, jari itu seperti pilar surga, bergegas menuju Xiao Nunu Zen untuk membunuhnya. Perasaan tertekan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh badan Xiao Nunu. Ini jelas merupakan serangan yang dapat dengan mudah membunuh Kaisar Abadi yang sempurna. Xiao Nunu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia memutar Tai Sang Feng Hua di tangannya, dan kekuatan gravitasi yang kuat melonjak keluar dari pedang itu. Dalam sekejap, sisa energi pedang yang tersebar di lembah Changyue tampaknya dipanggil oleh Tai Sang Feng Hua dan semuanya berkumpul menuju Xiao Nunu. Dentang. Tai Sang Feng Hua mengeluarkan irama yang sangat kuat, dan miliaran ki pedang yang belum hilang berkumpul di luar badan pedang, lalu berubah menjadi aura pedang yang agung. Kitab Suci Pedang Tertinggi 128 Pedanga Penjara Pedanga Gaya Lanjutan. Kekuatan Agung Surga mengejutkan dunia. Kelanjutan level ke-8 Kitab Suci Pedang Agung muncul kembali di dunia iblis. Dentang. Kemudian, cahaya pedang besar meledak, melesat lurus ke atas, dan menghantam jari besar itu. Kedua kekuatan besar bertemu di kehampaan dan bertabrakan satu sama lain. Jika kekuatan jari dan kekuatan pedang berbenturan, maka dunia akan jungkir balik dan langit akan berguncang. Duar. Cahaya jari yang kuat dan gelombang pedang yang menyilaukan meledak, dan gelombang susulan dari dua warna yang berbeda membentuk salib dan menyapu 10 arah. Bumi riyuntuh, gunung-gunung hancur, dan lembah Changyue yang luas meluas beberapa kali lipat. Burung rok bersayap emas di pintu masuk lembah Changyue juga terguncang oleh momentum ini, dan orang-orang di dalamnya terlempar ke sana kemari seperti kapal di tengah laut. Masyarakat suku Tianlu terkejut sekaligus heran. Xiao Nunu ternyata bisa menahan serangan Kaisar Abadi setengah langkah. Namun wajah Nan Lian penuh dengan kekhawatiran. Dilihat dari serangan sebelumnya, Xiao Nunu memang berhasil menangkis serangan bocah iblis itu, namun Xiao Nunu sudah bertarung cukup lama. Dimulai dari membunuh Seng Tiankui, hingga Ming Wuji, lalu Cisuanye, Patua Tiandu, dan Bai Yan Xiejun. Kekuatan spiritual Xiao Nunu benar-benar terkuras habis.
Bertarung melawan bocah iblis yang merupakan setengah langkah kaisar abadi dengan badan yang lelah, hanya memikirkannya saja membuat orang khawatir. Kamu pergi dulu, aku akan pergi ke suamiku. Nan Lian hendak kembali ke Xiao Nunu. Gadis rusa itu meraih pergelangan tangan orang itu dan berkata, jangan pergi. Yu Mei juga mencoba membujuknya, iya. Tuan Lian, jika kita pergi ke sana sekarang, itu hanya akan mengalihkan perhatian Tuan Xiao Nunu. Nan Lian tampak serius, tetapi sikapnya cukup tegas, aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di lembah Changyue. Gadis Tianlu berkata, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Kau ingin membuka segel, badan iblis bawaan, tetapi jangan lupa, begitu energi iblis tidak dapat ditekan, kau akan berada dalam bahaya lagi. Apakah kau pikir dia akan membiarkanmu melakukan ini? Nan Lian berkata dengan serius, jika dia mati, aku juga tidak akan hidup. Gadis Tianlu mengerutkan bibirnya, lalu menjawab, tunggu dan lihat. Jika dia benar-benar akan mati di tangan bocah iblis itu, aku tidak akan menghentikanmu. Di lembah Changyue, energi iblis memenuhi langit dan energi pedang meletus dengan hebat. Hah! Bocah iblis itu berteriak kaget, kau, seorang kaisar abadi tingkat puncak, benar-benar dapat menghalangi jari penghancur dewa neraka milikku. Sepertinya aku tidak hanya harus melahap jiwa abadimu, tetapi juga memurnikan badanmu. Saat itu, aku tidak hanya akan mampu menembus alam kaisar abadi, tetapi efeknya bahkan akan melampaui harapan. Seketika, bocah iblis itu sekali lagi melepaskan fluktuasi kekuatan yang bahkan lebih kuat. Dia menepukkan satu tangannya ke bawah. Telapak penghancur jiwa neraka. Telapak tangan ini gemuk dan bulat, persis seperti telapak tangan anak-anak. Namun aura yang dipancarkannya membuat semua iblis mundur dan langit serta bumi menjadi pucat jika dibandingkan. Ekspresi Xiao Nunu menjadi semakin serius. Kekuatan gerakan ini 5 atau 6 kali lebih kuat dari jari sebelumnya. Aku tidak punya banyak kekuatan spiritual lagi, jadi aku tidak bisa menggunakan skill peningkatan 1000 kali dengan mudah. Kata Xiao Nunu dalam hati. Telapak tangan penghancur jiwa neraka, pukulan yang menghancurkan surga dari bocah iblis yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar abadi. Melihat kekuatan telapak tangan besar yang menekan ke bawah, cahaya keemasan bersinar di mata Xiao Nunu. Swiss, 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 Swiss. Kemudian, 5 badan spiritual pancer muncul di luar badan Xiao Nunu. Menghadapi tangan iblis yang menakutkan, kelima roh pancer menyerang pada saat yang sama, melepaskan kekuatan mereka yang luar biasa. Dalam sekejap, 5 gelombang tinju emas bagaikan sinar cahaya melesat ke langit dan bertabrakan langsung dengan kekuatan telapak tangan bocah iblis itu. Duar, duar, duar. Gejolak dahsyat menyebar di antara langit dan bumi. Serangan dari 5 badan spiritual pancer bagaikan pilar surga, mendorong telapak tangan bocah iblis itu dengan sekuat tenaga. Anak setan itu tertawa gembira. Hanya dengan kemampuan kecil ini, kau tidak akan bisa menghentikan telapak tangan penghancur jiwa nerakaku. Kemudian, kekuatan telapak tangan bocah iblis itu melemah, dan 5 gelombang tinju seperti sinar cahaya meledak. Telapak tangan gemuk itu terus memukul ke bawah tanpa bisa dihentikan. Xiao Nunu melihat ke samping dan bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa ditambahkan ke keterampilan peri bawaan Xiao Nunu, dan seluruh lengan kirinya meledak dengan cahaya ungu emas ilahi. Duar. Detik berikutnya, kekuatan tinju yang mendominasi dan kuat tampaknya menembus langit, secara langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan bocah iblis itu. Langit berguncang, angin dan awan terbelah. Badan besar bocah iblis itu bergetar pelan dalam kehampaan. Hei! Kau ternyata punya 2 artefak abadi kelas 9 yang super. Bocah iblis itu bahkan lebih gembira sekarang. Manusia di hadapanku bagaikan sebuah harta karun. Ada harta karun di seluruh badan. Haha, semua hartamu adalah milikku. Bocah iblis itu tertawa girang. Kau tertawa terlalu cepat, kata Xiao Nunu dingin. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah anak panah spiral hitam tiba-tiba meledak. Swiss. Anak panah spiral hitam yang berubah dari darah berharga milik raksasa bagaikan pusaran cahaya, menebas leher bocah iblis itu dengan kecepatan kilat. Bang!
Kepala bundar dan badan bocah iblis itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Bocah iblis yang kepalanya terpenggal itu tidak mati, dan dia masih mengeluarkan suara-suara aneh wow dari mulutnya. Manusia kutu kupret, beraninya kau menyerang diam-diam. Tingkah lakumu membuat Master Demon Boy sangat marah. Kemudian, badan besar itu memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Kepala dan badan bocah iblis itu dengan cepat menyusut menjadi bola. Dalam sekejap mata, bocah iblis itu menyusut dari ukuran gunung menjadi hantu kecil yang tingginya kurang dari 1 meter, dan kepalanya disambung kembali. Tentu saja ini bukan im biasa. Sebaliknya, itu adalah bayi iblis yang telah berlatih selama lebih dari 5.000 tahun. Bocah iblis itu mengambang di kehampaan, dengan sepasang kaki terbuka, mengenakan pakaian anak-anak, dan kepala botak bundar. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda akan mengira dia adalah cucu gemuk dari keluarga kaya. Namun jika diperhatikan lebih dekat, kulitnya yang ungu dan fitur wajahnya yang aneh sungguh menakutkan. Yang membuat orang-orang merasa paling tidak nyaman adalah ketika bocah iblis itu memegang sepotiong riyuntu iblis yang tidak dikenal di tangannya. Ada mata iblis hijau tumbuh di potiongan riyuntu iblis itu. Bocah iblis itu merenggut mata iblis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu Anda menggigitnya, sarinya meledak. Enak, enak sekali. Bocah iblis itu menari dengan gembira. Kemudian, ia menggali dua mata ajaib lagi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Bahkan Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Apa yang dimakan bocah iblis ini? Mengapa terlihat sedikit familiar? Tak lama kemudian, Xiao Nunu menyadari bahwa potiongan riyuntu iblis itu jelas merupakan bagian dari badan penguasa jahat bermata 100, dan apa yang dimakan oleh bocah iblis itu adalah mata iblis yang ada di badan penguasa jahat bermata 100. Baru saja, Xiao Nunu menggunakan sutra pedang Taisang tingkat 8 untuk membunuh banyak ahli iblis termasuk Pak Tua Tiandu, Raja Jahat Bayan, Chi Suanyai, dan lainnya. Raja Jahat Bayan juga terpotiong menjadi beberapa bagian oleh energi pedang. Tanpa diduga, bocah iblis ini benar-benar mengambil bagian badannya dan memakannya. Tindakan ini benar-benar tidak terduga. Di luar medan perang, orang-orang di belakang burung rok bersayap emas juga menyaksikan kejadian itu. Apa yang dimakan bocah iblis itu? Kelihatannya menjijaikan sekali. Yu Mei menunjukkan ekspresi jijai di wajahnya. Gadis Tianlu mengerutkan kening dan berkata, itu adalah mata dari Raja Jahat bermata 100. Yu Mei hampir muenteh, dia segera menutup mulutnya dan muenteh, aku malu dengan iblis semacam ini. Meskipun suku Tianlu juga merupakan bagian dari suku iblis, kebiasaan hidup iblis tidaklah persis sama. Suamiku, Nan Lian bergumam, menatap Xiao Nunu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jika bukan karena gadis Tianlu yang memegang lengannya, dia pasti sudah kembali ke Xiao Nunu sekarang. Begitu Xiao Nunu dikalahkan oleh bocah iblis itu, Nan Lian pasti akan melepaskan segel badan iblis bawaannya meskipun itu berarti mengambil risiko. Tak lama kemudian, bocah iblis itu melahap mata ajaib hijau pada potiongan riyuntu iblis itu. Setelah membuang sisa riyuntu iblis itu, dia menjilati tangannya dengan puas. Enak sekali. Sebentar lagi giliranmu. Tuan iblis kecil akan menggali jantung dan hatimu lalu memakannya. Begitu kata-kata itu terucap, bocah hantu itu terbang turun dengan suara Swiss. Ia segera mendekati Xiao Nunu dan meninjunya dengan tangan kecilnya yang gemuk. Wajah Xiao Nunu berubah, kecepatannya sangat cepat. Dengan tergesa-gesa, Xiao Nunu segera memegang Tai Sang Feng Hua di depannya. Bang! Tinju bocah iblis itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan mematikan yang mengerikan. Xiao Nunu segera mundur. Swiss. Bocah iblis itu segera melesat ke belakang Xiao Nunu, mengubah tinjunya menjadi cakar, dan mencengkeram punggung Xiao Nunu. Xiao Nunu berbalik dan menebas dengan pedang. Tetapi ketika Tai Sang Feng Hua hendak menyentuh bocah iblis itu, si bocah iblis justru meninggalkan jejak bayangan di tempat, dan badan aslinya langsung menghilang. Dentang. Tai Sang Feng Hua menebas bayangan itu, dan sesaat kemudian, hembusan angin kencang dan jahat bertiup dari sisi Xiao Nunu. Hei, aku di sini. Bocah iblis itu mengayunkan cakarnya, dan Xiao Nunu segera mengangkat lengan kirinya untuk menghalangi. Ledakan.
Bocah iblis itu menamparkan pelindung lengan raksasa pembunuh dewa dengan cakarnya, lalu sebuah kekuatan besar meledak. Xiao Nunu mundur, diam-diam ketakutan. Meskipun bocah iblis ini kecil, kekuatannya sungguh mengerikan. Kalau saja tangan raksasa pembunuh dewa tidak mampu menahan sebagian besar kekuatannya, lengannya pasti sudah terkoyak-koyak. Lebih baik kau berhati-hati. Suara dewa pemabok yang memikat datang dari pagoda emas pancer. Badan bayi iblis ini telah ditempa setidaknya selama ribuan tahun. Kekuatan fisiknya yang murni tidak lebih buruk darimu. Aku tahu, jawab Xiao Nunu. Xiao Nunu secara intuitif dapat merasakan kekuatan bocah iblis itu. Saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan anak panah yang berubah dari darah raksasa menyerang. Hei, hanya hal sepele. Bocah iblis itu mensibir, sosoknya berkelebat, lalu dia langsung menghilang. Xiao Nunu melihat sekilas bayangan di sudut matanya. Tai Sang Feng Hua membalas, tetapi sekali lagi luput. Bocah iblis itu sedang bermain petak umpet, menghindar ke kiri dan ke kanan di sekitar Xiao Nunu. Gerakannya nyata dan palsu, membuatnya pusing. Bagi Xiao Nunu, yang sulit dihadapi bukanlah kekuatan fisik bocah iblis itu, tetapi kecepatan gerakannya yang sulit ditangkap. Sejujurnya, Xiao Nunu lebih suka kalau itu adalah pertarungan kekuatan fisik. Sungguh membuat frustrasi karena Anda dapat melihatnya tetapi tidak dapat mengenainya. Hehe, ini sungguh menyenangkan. Bocah iblis itu tertawa puas, aku akan membuatmu bermain-main dulu, lalu mencabik-cabik riyuntuhmu sepotiong demi sepotiong. Riyuntuhmu pasti lesat. Wus. Tiba-tiba muncul tepat di depan Xiao Nunu, lalu, terbang lurus ke arahnya, dan menghantam dada Xiao Nunu dengan keras menggunakan jurus kepala besinya. Bang! Terdengar suara dentuman keras, dan Xiao Nunu terlempar. Kekuatan dahsyat menembus badannya, dan organ dalamnya terasa sakit. Hahaha, anak iblis itu menjadi semakin bangga, kemarilah dan tangkap aku. Bisakah kau menangkapku? Seketika, anak iblis itu melompat dan melesat di atas kepala Xiao Nunu. Kemudian, energi yang mengerikan keluar dari telapak kaki bocah iblis itu. Langkah iblis menuju langit. Bocah iblis itu mendorong kakinya ke bawah dengan keras, dan tiba-tiba, sepasang kaki gemuk besar melangkah ke arah Xiao Nunu dengan ganas. Tatapan mata Xiao Nunu berubah dingin, lalu dia membuka tangan raksasa pembunuh dewa. Bas! Dengan kekuatan dahsyat, telapak tangan ungu emas raksasa melesat ke arah langkah iblis penginjak langit milik lawan. Langkah iblis ke langit, tangan raksasa pembunuh dewa. Bocah iblis itu menggunakan beberapa gerakan aneh dan Xiao Nunu mencoba melawan. Duar, sepasang kaki besar dan gemuk menghentak telapak tangan ungu emas dengan keras. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan, dan langit di atas lembah Changyue berguncang hebat. Sangat menyenangkan. Hehe, bocah iblis itu bertepuk tangan dan tertawa. Kemudian, kalung tengkiorakna yang tergantung di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Detik berikutnya, kekuatan bocah iblis itu tiba-tiba meningkat. Dengan suara keras, gelombang cahaya merah menyebar di bawah kaki bocah iblis itu, dan tangan spiritual ungu emas segera hancur dalam kehampaan. Wajah Xiao Nunu berubah, kekuatannya telah meningkat. Tang Yin, kaisar senjata di pagoda emas pancer mengingatkan, itu kalung yang dikenakannya, yang juga merupakan senjata ajaib tingkat 9 yang super. Xiao Nunu mengerutkan kening, jadi begitulah. Tidak heran raksasa pembunuh dewa tidak dapat menahan serangan lawan. Ternyata, bocah iblis itu tidak hanya lebih unggul dari Xiao Nunu dalam hal ranah, tetapi bahkan senjata ajaib yang dipegangnya pun tidak lebih buruk. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Setelah sepasang kaki gemuk besar itu menghancurkan tangan ungu emas itu, mereka langsung menekan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak berani ceroboh. Dia segera mengaktifkan teknik teleportasi dan segera menghilang dari tempat itu. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan kaki si bocah iblis yang meledak-ledak menghantam tanah. Gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, tanah amblas 10 kaki, dan gelombang kejiut dahsyat meletus ke segala arah. Meskipun Xiao Nunu terhindar dari sebagian besar kekuatan itu, dampaknya tetap saja membuatnya terlempar mundur lebih dari 10 meter. Xiao Nunu berpikir dalam hati, aku telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual, dan bocah iblis ini telah mencapai alam setengah langkah kaisar abadi. Jika aku terus berjuang keras, itu tidak akan baik untukku.
Seketika, cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu, lalu dia berbalik dan kabur. Bocah iblis itu tertawa sinis dan berkata, "Jangan lari." Sembari berkata demikian, bocah iblis itu langsung mengejarnya. Di pintu masuk lembah Changyue, Nanlian menjadi semakin cemas saat melihat Xiao Nunu dikalahkan, dan dia segera mendorong gadis Tianlu. "Tidak, aku ingin pergi ke suamiku." Gadis Tianlu berkata cepat, "Jika kita pergi, kita akan pergi bersama." Baize berkata, "Ayo pergi juga." Dapeng bersayap emas tidak lagi ragu-ragu, dia mengepakkan sayapnya, dan memimpin semua orang kembali ke lembah Changyue. Pada saat ini di lembah Changyue, bocah iblis itu sedang melampiaskan energi iblisnya yang mengerikan. Ia mengikuti Xiao Nunu sambil tertawa sinis. "Aku akan menangkapmu." Sambil mengatakan hal itu, bocah iblis itu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan gelombang cahaya menyembur keluar dari ujung jarinya. Jari penghancur Dewa Neraka. Ledakan. Gelombang cahaya menghantam bagian depan Xiao Nunu, menghalangi gerakannya. Suatu tenaga dahsyat meledak dari jari-jarinya, dan bongkahan kerikil besar maupun kecil tertiup angin. Xiao Nunu menghindar dan jatuh dari udara ke tanah. Swiss. Xiao Nunu mendarat dengan mantap dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bocah iblis itu terkekeh dan berkata, "Kau tidak bisa lari." Dengan suara swoosh, bocah iblis itu meninggalkan jejak bayangan di tempat, dan badan aslinya langsung muncul di belakang Xiao Nunu. Bocah iblis itu diam-diam mengulurkan cakarnya dan mencengkeram punggung Xiao Nunu. Telapak tangan kecil ini mengandung kekuatan membunuh yang sangat mengerikan dan dapat dengan mudah mencabik-cabik riyuntuh dan darah target. Namun, tepat saat telapak tangan bocah iblis itu hendak menyentuh Xiao Nunu tiba-tiba membalikkan badannya ke samping dan dengan akurat menghindari serangan lawan. Pada saat yang sama, Xiao Nunu mengulurkan tangan raksasa pembunuh dewa di lengan kirinya dan meraih lengan bocah iblis itu. "Aku menangkapmu," kata Xiao Nunu. "Hah!" Bocah iblis itu jelas tercengang. Apakah orang ini mencoba menjebaknya? Pihak lain tidak ingin kabur, tetapi malah ingin menangkap saya. Setelah sesaat terkejut, bocah iblis itu menunjukkan senyuman aneh. "Mau menangkapku? Kau hanya bermimpi." Setelah mengatakan itu, bocah iblis itu bersandar ke belakang, lalu sosoknya berkelebat seperti bayangan. Xiao Nunu tiba-tiba meleset. "Hei, aku di sini." "Bodoh." Bocah iblis itu muncul di udara tepat di depan Xiao Nunu, dengan senyum main-main dan penuh sarkasme. Tetapi pada saat ini, senyum juga muncul di wajah Xiao Nunu. Jimat ilahi 5 elemen bumi Dakun. Swiss. Jimat ilahi Dakun dengan atribut bumi muncul di belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan dan berkata dengan suara yang dalam, "Medan gravitasi." Berdengung. Detik berikutnya, ruang gravitasi yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi dunia ini. Bocah iblis itu tiba-tiba merasa badannya tenggelam, seolah-olah dia terjebak di rawa. Seluruh badannya dibungkus oleh kekuatan tak terlihat dan ditarik ke bawah. Namun, bocah iblis itu tampak meremehkan, "Level medan gravitasi ini tidak berpengaruh padaku." "Benarkah? Bagaimana jika 6 kali lebih kuat?" tanya Xiao Nunu. "Apa?" Bocah iblis itu terkejut. Saat kata-kata itu terucap, 5 sosok berkelebat dan muncul di sekitar bocah iblis itu. Kelima sosok ini adalah persis 5 badan roh primordial yang baru saja dipanggil Xiao Nunu. Bocah iblis itu sama sekali tidak menganggap serius kelima badan spiritual ini, dan perhatiannya selalu tertuju pada Xiao Nunu sendiri. 5 badan spiritual primordial membentuk segel pada saat yang sama. Jimat ilahi 5 elemen bumi Dakun. Swiss, 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 Swiss. Di balik setiap badan spiritual pancer, jimat ilahi Dakun dengan atribut bumi muncul. 5 badan spiritual ditambah Xiao Nunu sendiri, total 6 jimat Dakun. Dalam sekejap, gravitasi meningkat 5 kali lipat dari basis aslinya. Tumpang tindih 6 kekuatan gravitasi langsung mengubah ruang di mana bocah iblis itu berada menjadi warna coklat tua. Tidak peduli seberapa cepat bocah iblis itu bergerak atau seberapa lincah gerakannya, ia tidak dapat terhindar dari pengaruhnya. Swiss. Xiao Nunu bergegas ke depan bocah iblis itu tanpa ragu-ragu. Raksasa pembunuh dewa mengepalkan tinjunya dan meninju dengan pukulan yang kuat dan mendominasi. Sudah terlambat bagi bocah iblis itu untuk menghindar.
Seolah-olah seluruh badannya ditutupi karung pasir, dan kecepatan geraknya melambat secara signifikan. Dengan tergesa-gesa, bocah iblis itu menyilangkan lengannya di depan badannya dan memaksa dirinya menahan serangan Xiao Nunu. Bang! Hantaman dahsyat itu bagaikan tanah longsor atau tsunami, tak terbendung. Bocah iblis itu langsung terlempar oleh pukulan Xiao Nunu. Sekarang Xiao Nunu memanfaatkan situasi dan menyelesaikan koneksi gerakan dalam sekejap. Dentang! Saat Xiao Nunu melompat keluar, Taisang Fenghua bagaikan sinar guntur, menusuk keras dan mengenai bagian tengah dada bocah iblis itu, satu pedang menghancurkan semua jalan. Bocah iblis itu memasang ekspresi garang di wajahnya, dan cahaya ungu terpancar dari badannya. Seranganmu terlalu lemah. Cahaya ungu itu membentuk perisai, menghalangi ujung pedang Taisang Fenghua. Yang satu menyerang dan yang lain bertahan, benturan kekuatan spiritual itu sungguh memukau. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu, ini belum berakhir. 1000 kali lebih kuat. Satu pedang menghancurkan 10.000 jalan, 1000 kali lebih kuat. Keterampilan bawaan kedua menambahkan kekuatan seni badan pancer, dan segera melepaskan kekuatan suci yang dapat menembus segalanya. Ledakan! Taisang Fenghua menghancurkan perisai di luar badan bocah iblis itu dan dengan kejam menusukkannya ke dada bocah iblis itu. Hiss! Cahaya pedang tajam berkumpul seperti guntur, tidak hanya merobek dada lawan, tetapi juga menembus bagian depan dan belakang. Tanpa menunggu reaksi bocah iblis itu, tahap kedua kerusakan dari One Sword Break All Paths pun dimulai. Bang! 128 energi pedang yang diperkuat 1000 kali lipat, meledak dari badan bocah iblis itu. Cahaya pedang yang cemerlang membentuk denyut nadi, memancar ke segala arah. Badan bocah iblis itu seperti bola air yang meledak, dengan cepat membusiuk di kehampaan. Sangat indah, terkejut, dan spektakuler. Nanlian, Tianlunu, Jin Cidapeng dan lainnya yang sedang dalam perjalanan kembali semuanya terkejut. Tuan Xiao Nunu membunuhnya, seru Baize. Ya dewa! Mata Yumei membelalak dan dia menutup mulutnya karena terkejut, ini adalah kaisar abadi setengah langkah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Xiao Nunu, yang berada di puncak alam kaisar abadi, benar-benar dapat membunuh bocah iblis di alam kaisar abadi setengah langkah. Badan bocah iblis itu berubah menjadi serpihan di seluruh langit, dan kepalanya melayang dan menari-nari di udara. Xiao Nunu terengah-engah, energi spiritual di badannya hampir habis. Tetapi sebelum Xiao Nunu bisa bernapas lega, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Di dalam kekosongan 9 langit, guntur bergemuruh dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan turun dari langit. Namun, sasaran kekuatan telapak tangan ini bukanlah Xiao Nunu, melainkan Nanlian, Tianlunu, Golden Winged Dapeng dan yang lainnya di seberang lembah Changyue. Tidak bagus. Raut wajah Tianlunu berubah drastis. Nanlian, Jin Cidapeng, Yumei dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kepanikan di mata mereka. Pada saat yang sangat kritis ini, Baize melangkah maju, memancarkan cahaya suci dari seluruh badannya. Berkah suci. Keterampilan bawaan ras klan Baize, kebal terhadap semua kerusakan. Duar. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan menghantam Baize dengan keras, dan akibat dari ledakan bintang tiba-tiba meletus dan tidak dapat dihentikan. Meskipun Baize memblokir serangan itu, kekuatan sisa yang kuat masih menyebabkan Nanlian, gadis Tianlu, Dapeng bersayap emas dan yang lainnya menderita kerusakan tertentu. Ada darah di sudut mulut gadis rusa. Dia mengerutkan kening dan menatap langit. Kaisar abadi setengah langkah lainnya. Meskipun mereka berdua adalah kaisar abadi setengah langkah, aura yang dipancarkan oleh sosok iblis ini jelas lebih kuat daripada aura bocah iblis itu. Kalau dikatakan si bocah iblis itu sudah melangkahkan setengah kaki ke dalam pintu Immortal Emperor Realm, maka bayangan iblis itu sudah mengangkat separuh bagian belakang kakinya, dan sudah hampir mendarat. Bang! Angin dan guntur bergemuruh, dan energi iblis melonjak. Itu adalah seorang pria muda, yang sangat tampan, dengan rambut panjang yang tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi, terbang di kehampaan. Orang lainnya mengenakan jubah putih panjang, dengan garis vertikal berwarna merah darah di antara kedua alisnya. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan sikap mendominasi yang merendahkan semua makhluk hidup. Raja Iblis Rong Yuan, suara gadis Tianlu sedikit bergetar.
Ekspresi Yu Mei terus berubah, itu adalah Raja Iblis Rong Yuan, yang dikenal sebagai bintang pembunuh dunia iblis. Ekspresi Dapeng bersayap emas dan Bai Ze juga sangat serius. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembunuh dunia iblis ini, aura pembunuh pada dirinya memang kuat. Raja Iblis Rong Yuan menatap ke bawah ke arah orang-orang klan Tianlu dari atas. Dia berkata dengan nada dingin, aku tidak tertarik pada teratai iblis pembunuh. Tujuan kedatanganku ke sini adalah untuk mendapatkan badan iblis bawaan. Tatapan matanya yang dingin langsung tertuju pada Nan Lian. Dia bertanya, jika kau ikut denganku, aku akan mengampuni nyawa mereka. Nan Lian bahkan tidak memikirkannya dan langsung menjawab, aku tidak akan pergi kemanapun, aku hanya ingin bersama suamiku. Raja Iblis Rong Yuan berkata dengan enteng, aku tidak meminta pendapatmu, dan kau tidak punya pilihan untuk menolak. Begitu kata-kata itu terucap, Raja Iblis Rong Yuan mengangkat tangannya dan mengibarkan bendera. Bas! Selama pergerakan, bendera tersebut dengan cepat terbelah menjadi lebih dari selusin bendera yang identik. Swiss, Swiss, Swiss. Lebih dari selusin bendera berjadewa di sekitar Nan Lian, membentuk sebuah lingkaran. Bendera naga kekaisaran. Buka, bas, bas, bas. Saat kata-kata itu terucap, lebih dari selusin sinar hitam melesat lurus ke langit, membentuk penghalang melingkar. Nan Lian langsung terjebak dalam penghalang. Gadis Tianlu, Yu Mei, Jin Qi Dapeng, Bai Ze dan yang lainnya maju untuk menyelamatkan, tetapi begitu mereka menyentuh permukaan penghalang, mereka terhempas mundur. Raja Iblis Rong Yuan menatap Nan Lian di penghalang dan berkata, apakah kau ingin pergi bersamaku dengan sukarela? Atau haruskah aku membawamu pergi? Tatapan mata Nan Lian tegas, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku tidak akan pergi dengan siapapun kecuali suamiku. Setelah itu, energi iblis yang mengerikan tiba-tiba meledak dari badan Nan Lian, dengan gelombang darah melonjak bersamanya sebagai pusatnya. Gadis Tianlu itu terkejut, Lian, jangan. Dia tahu bahwa Nan Lian sedang mencoba membuka segel di badannya. Begitu segel itu terbuka, kekuatan iblis dari badan iblis bawaannya akan terstimulasi. Nan Lian mengabaikan gadis Tianlu. Pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan Xiao Nunu bertarung sendirian. Xiao Nunu telah mencapai batasnya. Nan Lian harus melakukan sesuatu. Meskipun ada risiko kehilangan kendali, itu sepadan. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga melihat Raja Iblis Rong Yuan muncul di lembah Changyue. Ketika dia melihat aura iblis yang melonjak dan familiar pada Nan Lian, wajah Xiao Nunu berubah tanpa sadar. Yaner, Xiao Nunu juga tahu apa yang dilakukan pihak lain. Yaner, berhenti sekarang. Xiao Nunu sama sekali tidak ragu dan langsung menyerbu ke arah Nan Lian. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang membuat kulit kepala Xiao Nunu geli datang dari belakang. Pertempuran belum berakhir. Kemana kau akan pergi? Hehe. Hati Xiao Nunu menegang. Bocah iblis itu masih hidup. Bersambung.